Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari malam ini, malam Jumat sampai dengan hari Jumat sebenarnya penuh barokah. Pertama, barokah malam ini kita mengadakan syukuran. Syukuran ini merupakan jerih payah kita jamaah Masjid Nurul Jamil untuk bisa memberangkatkan salah seorang dari para imam atau marwah atau muadzin yang ada di Masjid Nurul Jamil. Jadi alhamdulillah, kalau tidak salah kami mulai pada bulan Mei waktu ada manasik itu baru rencana. Ternyata hanya 4 bulan, kalau tidak salah sudah dapat satu tiket. Kemudian syukuran yang kedua adalah besok pada hari Jumat itu ada seorang yang mau masuk Islam. Jadi saya pengalaman di Masjid Nurul Jamil, besok jam 8 saudari Veronica itu akan bersyahadat di sini. Nanti dipandu oleh Kiai Haji Anwar Yamin. Kemudian Jumatnya biasa kita Jumat Barokah dan malam hari ini setelah Jumat Barokah. Jadi sebagai laporan pada jamaah, apa yang kita terima dari jamaah alhamdulillah pada hari ini itu sudah mencapai 21.700.000 rupiah. Yang seingat saya kami sudah store 20 juta. Nanti dipertimbangkan apa nambah atau tidak. Nanti insyaallah nanti dari KTKM kalau kekurangan maka kami tutup ya, termasuk uang sakunya barangkali kita ini kan. Tapi alhamdulillah untuk satu tiket itu sudah confirm, sudah masuk ke dalam pemberangkatan pada tanggal 25 September ini. Alhamdulillah Pak Obi ini merupakan salah satu imam di sini, muadzin juga di sini, yang kita punya kondisinya cukup bagus. Jadi kita melihat pada kondisi bukan saja belum atau sudah, tapi kondisi pengabdian di masjid ini. Yang kedua, mengaturkan terima kasih kepada para donatur, baik yang besar maupun kecil. Mulai ada yang 50.000, 100.000, ada yang jutaan dan seterusnya. Kita di hadapan Allah yang penting mah ikhlas gitu. Alhamdulillah kami berterima kasih. Mudah-mudahan nanti Pak Obing di Mutajab. Nah ini, ya Allah, ya Rasul. Jadi barangkali inilah orang-orang yang membantu kami sehingga kami bisa berdiri di masjid di Mutajab. Doa yang paling mustajab. Ketika kita berada di Raudhah, sampaikan, walaupun tidak disebut nama semua orang. Saya pikir mereka-mereka inilah yang berjasa sehingga kami bisa berada di Baitullah ini maupun di Masjidil Haram maupun di Nabawi. Kemudian acara nanti insyaallah pada atas ini akan dimulai nanti pada jam 17.30. Sekarang sudah berapa? Hampir 7 menit kemudian ya. Nanti kita cut sampai dengan azan Isya ya. Ringkas saja. Kemudian Isya mungkin kesimpulan untuk. Kemudian nanti biasanya ada yang dari rumah pun dari masjid ini bertanya ya, itu enggak. Sebagai rasa syukur saya minta Pak Haji Pak Obing mohon membacakan 3 ayat cukuplah barangkali yang berkaitan dengan kesyukuran, tentang doa dan seterusnya, tentang manasik. Maka Pak Obing kemudian biasanya memang hajinya langsung, sekarang ini ada baca Quran dulu. Surat Al-Baqarah 200 sampai 202 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pindah ke Ustaz, saya minta Pak Ubi menyampaikan sesuatu tentang kejadian malam ini dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puji serta syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudrat dan iradatnya kita pada malam ini, malam yang berbahagia ini, dapat berkumpul di tempat yang mulia di rumah Allah yang selalu kita banggakan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk di dalam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih. Pertama-tama tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Cahyana selaku DKM Masjid Nurul Jamil yang kami cintai dengan program-program yang mulianya. Juga kepada staf-stafnya, semoga amal ibadah kita sekalian, amal ibadah para pengurus Masjid
seluruhnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga tidak lupa sebelum lupa akan mengucapkan terima kasih kepada pihak IRM. Kebetulan Pak Kiai telah datang, selamat datang Pak Kiai. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga IRM semakin maju, semakin berkah dan semakin makmur. Dan yang paling utama, kami ucapkan terima kasih kepada Jemaah Nurul Jamil, khususnya kepada para donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena saya tidak tahu siapa, tetapi saya yakin Allah Maha Tahu, seperti yang tadi telah di dalam Al-Quran telah saya bacakan. Saya hanya berdoa semoga para jemaah, para donatur diberi balasan dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Semoga hajatnya yang baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling saya harapkan semoga Ka'bah merindukan para jemaah sekalian untuk datang lagi diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah melaksanakan ibadah haji atau umroh atau yang belum. Semoga Allah mengundang kembali kepada kita semua. Semoga saya ini bukan yang pertama dan yang terakhir, tetapi mohon Allah Subhanahu wa taala melanjutkan secara terus-menerus, terutama di Jemaah Nurul Jamil, para pengurus Nurul Jamil untuk hadir melaksanakan undangan Allah di Mekah Al-Mukarramah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah memberkati kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya Pak Om itu nangis karena tegar, jadi itu memang refleks. Biasanya nangis terus, tapi hari ini alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ya sehingga bisa melaksanakan. Kami perkenalkan di sebelah saya ini Pak Kiai Haji Atas. Beliau adalah yang pertama kali kami di Amwa. Ini salah seorang founder Amwa. Jadi beliau ini kalau membeli manasik di bis itu karena punya radio enak gitu. Jadi orang jamaah itu sukanya sama Pak Tatas karena apa, enak, jadi sambil jalan sambil ya gimana ya radio gitu ya. Jadi enak. Jadi alhamdulillah Pak Tatas sekarang punya sendiri. Ini direktur utama dari Intan Raudhah Madinah ya. Jadi saya dari sejak dulu saya itu sering ke rumahnya. Mulai dari pesantren Darul Arqam, kemudian pindah ke Al-Qaswa kan. Jadi ini pengalamannya banyak. Jadi saya tahu sejarahnya. Jadi alhamdulillah berkat doa-doanya di Raudhah, doa-doa di Multajam, inilah jadinya seperti ini. Ya, jadi saya makin kecil. Alhamdulillah. Dan ini merupakan ladang amal bagi saya pada usia senja ini. Bahkan saya berterima kasih punya sarana ya, punya sarana untuk berbuat tanpa harus menggunakan biaya terbesar, tapi saya alhamdulillah diberikan sarana untuk melakukan ibadah. Jadi itu barangkali tidak perlu panjang lebar tentang ini karena ini beliau ini sebenarnya di Ampa. Mungkin orang di sini mah banyaknya di Ampa. Dulu juga Ampanya sekarang ada turun-turun karena ini jadi jamaahnya ikut ke sini. Termasuk di sana juga teman-teman saya donatur dari sana bawa ikut saya, jadi itulah makanya. Saya pikir tidak panjang lebar. Jadi yang jelasnya itu moto dari IRM itu adalah jadi lupa ya. Spirit of Baitullah. Jadi spirit itu sesuatu yang wah, pokoknya mah ada keinginan kuat gitu, berjuang dengan kuat, itu spirit kayak olahraga gitu kan. Nah, itu. Jadi spirit of Baitullah. Tapi saya tambahin lagi, saya bilang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memampukan. Jadi kan istiqomah itulah mampu berangkat. Ya. Sekarang ada yang orang dimampukan sama Allah. Itu banyak ceritanya. Ada yang musir sado banyak.
Ada dosen Erlangga saya banyak, jadi tidak tahu lah rahasia Allah berangkat ke tanah suci. Barangkali nanti banyak jamaah-jamaah yang itu. Tapi yang jelas seluruhnya kehendak Allah, kita bagaimana keridhaan Allah. Saya tidak panjang lebar, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa alamu wa tafakkaru ma qala rabbuna Allah fi kitabihil mubin. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Yang saya hormati dan saya muliakan Pak Haji Yun selaku pengurus Masjid Nurul Jamil, Bapak serta Ibu sekalian para jemaah, baik yang hadir di sini maupun yang stay di rumah masing-masing dan menyimak apa yang kami sampaikan. Atas izin Allah, pada kesempatan malam hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dinilai oleh Allah sebagai amalan sholihah. Andai pun sebabnya apa, yang penting saya sudah bisa ada di hadapan Bapak Ibu sekalian, seperti yang diurai oleh Pak Haji Yun sebelumnya, bahwa sambil kita bertasyakur kepada Allah pada kesempatan sekarang ini, bahwa Masjid Nurul Jamil memiliki program yang kebetulan program itu sudah saya dengar sejak 3 bulan yang lalu ketika beliau berkunjung ke kediaman saya di Garut, dan beliau sampaikan itu. Saya sangat mensupport keinginannya dan saya yakin dan ini bisa terjelma dan terus-terusan istiqomah sampai suatu saat semuanya bergiliran bisa berangkat. Insya Allah untuk hal ini kami dari pihak PT Intan Raudah Madinah Tours and Travel akan memfasilitasi bekerjasama dengan DKM Nurul Jamil, Masjid Nurul Jamil ini untuk mempermudah berangkatnya hamba-hamba Allah merunduk di hadapan Ka'bah al-Musyarrafah. Lalu jika muncul pertanyaan, ngapain orang syukuran aja kalau mau berangkat aja, atau kita umpamanya Pak Obing ini syukuran mau berangkat umrohnya aja belum, masih lama umpamanya ya, nanti aja kalau umrohnya sudah selesai baru syukuran. Seringkali orang mau berangkat haji kumpul dulu, sanak saudara, handai tolan kerabat dikumpulin. Syukuran ngapain syukuran, nanti aja, hajinya aja belum kalau sudah pulang haji. Nah, urusan syukuran ini bukan syukuran haji, bukan syukuran umroh, tapi syukuran nikmat. Apa yang disampaikan oleh Pak Haji Yun berkaitan dengan akan memberangkatkannya yang terhormat Pak Obing, itu sesungguhnya syukuran akan nikmat. Kita diam aja di depan rumah sambil berkerut dahi. Ada orang lewat nanya, ngapain Kang? Kok berkerut dahi? Kurang enak dilihat wajahnya. Lalu kita jawab, saya itu lagi pusing. Kebetulan saya mau nonton Persib di Jakarta di GBK. Loh,
Kenapa Persib yang main, Akang yang pusing? Kan saya suka sama Persib. Sekarang Persibnya kebetulan mau tanding sama Persija. Lalu kenapa diem aja malah mengerung di sini? Umpamanya ditanya orang itu. Kemudian kita jawab, bukannya saya nggak mau ke GBK, tapi saya nggak punya duit untuk ongkos berangkat, ongkos pulang, ongkos beli tiket untuk jajan. Lalu orang yang nanya tadi mengeluarkan modal, nih berangkat kamu, ini untuk ongkos berangkat, ongkos pulang, untuk jajan, untuk beli tiket. Kira-kira kapan kita berterima kasih bagusnya pada orang yang ngasih? Nanti sepulang Jakarta, nanti sepulang nonton Persib. Apa layak kalau kita mengatakan begini, Mas, saya nggak akan terima kasih dulu ya. Terima kasihnya nanti aja kalau sudah saya pulang dari Jakarta habis nonton Persib deh. Apalagi kalau Persibnya menang. Apa pantas kita bicara begitu? Ini juga begitu, berangkatnya belum. Ini bukan syukuran umroh, syukuran nikmat. Nikmatnya udah diterima, entah dari mana nikmat itu datangnya. Yang penting Allah telah mendatangkan nikmat itu, dan bersyukuran kepada Sang Maha Kuasa yang telah memberi nikmatnya. Halo? Paham ini? Ini kenapa mengerung begini? Santai saja ya Bapak Ibu ya, santai saja. Lalu kenapa orang haji, orang umroh kok syukur-syukuran? Karena ini ibadah penting. Sepenting apa sih? Allah mengaitkannya dengan rukun Islam. Ada nggak di rukun Islam haji umroh itu? Katakan umroh itu adalah hajinya haji kecil. Karena ada konsideran Rasul menyatakan umroh itu haji kecil. Haji besarnya adalah yang lengkap rukun dan syaratnya. Nah, berapa rukun Islam di Nurul Jamil? Sama nggak sama di Garut kira-kira? Ada berapa Pak Haji? 5. Berarti sama di Garut juga 5. Kita akurkan, Pak Haji takut nggak akur nih yang 5. Yang pertama di sini apa? Syahadat. Sama ya Bapak Ibu, syahadat? Berarti sama di Garut juga syahadat. Suka kan kita syahadat? Besok ada yang syahadatin. Besok malah syahadatin ya gitu. Kemudian yang kedua apa di sini? Sama lah salat. Bulan? Sholat? Akur sholat? Masih suka sholat? Loh kok diam seperti nggak yakin benar kita suka sholat ini. Masih suka sholat? Masih, berarti sama. Yang ketiga, zakat. Nah, sama berarti masih suka zakat. Alhamdulillah. Ya. Bukan zakat fitrah ya. Kalau zakat fitrah mah enteng. Paling tidak. Ya, paling tidak apa yang kita terima, gaji kita dijakatin, pendapatan kita dijakatin, apa semua dijakatin. Yang keempat, puasa. Masihkah kita puasa? Masih taruh. Berarti yang kelima, haji. Sudahkah kita haji? Nah, kalau belum berarti 4. Loh, kok haji ini kenapa kan nomor 5 ini? Susunan tartibul arkan, susunan rukun dalam urutan haji ini dalam syariat Islam nomor 5. Berarti itu kewajiban yang baru datangnya. Bukan seperti itu memahaminya. Justru dalam sejarahnya haji dan umroh itu adalah ibadah yang paling monumental dalam hidup manusia. Ibadah yang paling lama dan yang paling buhun sekali. Sebelum datang kewajiban yang lain yang syariat kita sebutkan tadi, salat, zakat, puasa, haji ini sudah ada di atas dunia ini. Inilah yang disebut dengan ibadah buhun. Malah dari turun temurun generasi ke generasi sejak Nabi Adam itu nggak pernah dilepaskan kewajiban ini, saking urgentnya. Berarti ibadah haji ini ibadah yang penting di mata Allah. Allah nggak memupusnya sejak dari yang pertama mengutus seorang nabi
ke dunia ini sampai Nabi Muhammad lebih disempurnakan kegiatannya, tidak pernah melepasnya. Seperti konteks dalam hadis qudsi, wa ma kunna nursilul mursalina illa annahum mutawwafuna bil bait. Tidak satupun kami utus para rasul ke dunia kecuali seluruh para rasul itu bertawaf di Baitullah. Mau ngikut rasul mana? Berarti penting. Ibadah haji, ibadah umrah ini penting. Karena ternyata itu juga Allah telah mengabadikan. Jadi bukan dari Nabi Ibrahim datangnya kewajiban haji itu. Malah kalau ahli kitab silakan buka Imam Al-Albani dalam Silsilatul Ahadits Shahihah. Beliau mengungkapkan bagaimana riwayat perjalanan sejarah ibadah haji. Allah sampai mengungkapkan lamma ahbatallahu dalam hadis, dalam matan hadis itu, lamma ahbatallahu Adam ahbatahu bi ardil ini. Ketika Allah mengeluarkan Adam di surga, dikeluarkan ke dunia, Allah mengeluarkannya di India, Hind, Sirindin. Summa qala, kemudian Allah berkata kepada Nabi Adam, ayya Adamu hujjah hadal bait. Adam, segera laksanakan haji ke Baitullah. Perintah pertama kali Allah kepada Nabi Adam itu haji. Qabla ayyuhdi salaka hadatsul maut, sebelum kamu menimpa kematian atas dirimu. Waktu itu nggak ada contoh yang mati. Nabi Adam makhluk yang pertama kali diciptakan secara institusi kemanusiaan. Maka akhirnya Nabi Adam bertanya, wa mal mautu ya Rabbi, maut itu apa wahai Tuhanku? Qala, dijawab oleh Allah, saufa tazuk, engkau akan merasakan sakitnya kematian. Kemudian Nabi Adam bertanya lagi, wa man astakhlifu min ba'di, kalau aku meninggal tidak ada di dunia ini, siapa yang akan menjadi khalifah setelahku ini? Aku ini dikeluarkan untuk jadi khalifah memimpin dunia. Qala, Allah menjawab, a'rid 'alas samawati wal ardi wal jibal, silahkan kamu serahkan ke langit, ke bumi dan ke gunung. Fa'aradu 'alas samawati fa'abat, diserahkan ke langit nolak. Wa aradu 'alal ardi fa'abat, diserahkan ke bumi nolak. Wa aradu 'alal jibali fa'abat, diserahkan ke gunung juga nolak. Faqabbalahu ibnuhu qatilu akhi, akhirnya diterima oleh anaknya yang melukai dan membunuh saudaranya. Fa kharaja Adamu minal hindi hajjan, maka pada saat itu juga Nabi Adam tidak menangguh-nangguhkan perintah Allah. Beliau keluar dari India lalu menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi haji itu perjalanan panjang, perjalanan monumental, sampai Allah tidak pernah mau melepaskannya sampai Nabi yang terakhir diutus. Saking penting dan urgentnya ibadah ini. Lalu kalau haji ini ibadah penting, kapan kita terpanggil untuk bisa melaksanakannya? Selalulah kita beralasan istitoah. Haji umrah itu harus istitoah, seakan-akan istitoah ini adalah bangunan yang akan menghambat seseorang berangkat menuju Mekah. Ya sih, itu harus ditoa. Masalahnya kalau kita baca ayat Al-Quran mengenai perintah haji itu nggak pernah dituntaskan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sampai situ aja. Padahal itu belum ujung ayat. Sehingga kita kehilangan makna yang sebenarnya dari ayat itu. Padahal ia punya ujung ayat itu, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Itu ujung ayat. Apa masalahnya? Enggak boleh sepotong-sepotong. Karena tafsir Quran itu ada tafsir Ayyub bil ay, menafsirkan ayat dengan ayat yang setelahnya, tafsir Ayyub bil surah, menafsirkan ayat dengan surah. Dalam ilmu tafsir itu kandungan cara kita menginterpretasikan itu ada yang dengan satu ayat lagi, ada yang masih dalam satu ayat itu, ada yang oleh ayat lain, ada yang oleh surat. Itu dalam ulumut tafsir. Nah,
Kalau kita membaca hanya sepotong ayat itu akan kehilangan makna. Walillahi, karena Allah, ala nasi, wajib atas manusia, hijjul baiti, melaksanakan haji ke Baitullah, manistato'a, bagi siapapun yang mampu melaksanakannya, ilahi, atas kewajiban itu, sabila, di jalannya. Udah. Artinya istito'ah itu akan menjadi penghambat. Padahal ayat itu menurut para ulama ahli bahasa Arab terutama, kaidah-kaidah bahasa Arab terutama balaghah mantiko, itu adalah contoh dari tasbih mursal mufassal, penyerupaan sebuah kalimat, ungkapan sebuah kalimat, mursal diputuskan kalimatnya, mufassal disambungkan maknanya. Sampai Fakhrul Razi mengatakan, kenapa Allah membuat rekayasa kata-kata itu? Li'ifadatit taudih, untuk memberikan faidah lebih jelas makna dari perintah itu. Kalau makna perintah itu akan lebih diperjelas, makna tasbih mursal mufassal, berarti kita harus menerjemahkannya begini: walillahi, atas dan atas karena niat Allah, alan nasi, wajib kepada manusia, hijjul baiti, melaksanakan haji ke Baitullah, man, bagi orang, istatoa, yang punya kemampuan, ilahi, kepada kewajiban itu, sabila, di jalannya, wa man kafaro, hanya jika manusia enggak mau, hanya jika manusia lalai, hanya jika manusia enggak terpanggil lagi, hanya jika manusia enggak fa innallaha ghaniyun, sesungguhnya Allah yang maha kaya, anil alam. Jadi siapa haji diminta kaya dulu? Di Dago ini yang kaya tuh banyak, berjejer, berjajar, rumah-rumah, mobil-mobil. Tapi jika tidak ada niat haji dalam hati dan memaknai istitoah itu menjadi hambatan, sampai kakek-kakek bergetar kakinya, tidak bisa berjalan pun tidak akan pernah berangkat. Haji bukan harus kaya, tapi memiliki keinginan yang kokoh dan kuat, spirit itu tadi, untuk bisa bersujud di hadapan Ka'bah, karena ini ibadah yang monumental di hadapan Allah. Saking pentingnya diwariskan ibadah ini dari generasi ke generasi. Ya habis kan banyak kewajiban itu, anak juga harus disekolahkan, kewajiban. Rumah tangga di rumah juga itu kewajiban. Emang cuma haji aja kewajiban itu? Betul, anak kewajiban kita disekolahkan, keluarga harus kita biaya di rumah. Tapi dengan ungkapan kita mendahulukan kewajiban yang mana? Apakah Allah akan dianggap merampok terhadap biaya anak sekolah kita? Dengan haji Allah merampok biaya keluarga kita. Dengan haji akan menyengsarakan seseorang. Sebegitunya keyakinan kita kepada Tuhan Sang Pencipta. Kok merasa terampok diri, hanya ingin berangkat bersujud ke Mekah atas kewajibannya, padahal Allah sudah menggariskan dan menjamin semua itu. Sampai Rasulullah sampai mengatakan, an-nafaqatu fil haji wal umrah, biaya yang dipakai haji dan umrah itu kan nafaqati fi sabilillah, seperti biaya yang dipakai sabilillah. Ad-dirhamu, satu perak, dirham itu uang perak, satu perak dikeluarkan untuk biaya haji atau umrah, bisab'i mi'ati dinar, Allah siap menggantinya 700 emas. Satu perak berarti 700 emas. Jadi Allah sudah menjamin sesungguhnya. Allah itu sudah menjamin. Jangan merasa seseorang dirampok karena mempertahankan keinginannya untuk melaksanakan ibadah haji. Pasti Allah akan menggantinya. Dan gak ada cerita orang pulang dari haji mengetuk pintu rumah orang lain untuk meminta nasi. Halo? Kenapa ini kerung begini? Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa hati ini tidak terketuk? Apa yang kita urus selama ini? Dunia. Duniakah yang membuat kita
sementara ini sibuk sampai melupakan Allah. Coba ketuklah hati kita. Betapa kita akan memaknai. Karena haji ini bukan gelar. Kalau Pak Obing sekarang berangkat, lalu di kampungnya diceritain, Pak Obing tuh sayang, padahal umroh haji aja sekalian. Umroh kan gak ada gelarnya. Loh, haji dan umroh itu bukan gelar. Haji ini adalah perubahan orientasi hidup. Allah memerintahkan haji ini supaya kita bergerak dan berubah. Seperti layaknya ketika seseorang akan berangkat haji, banyak pergerakan baik fisik dan perasaannya. Haji ini adalah perubahan orientasi. Yang tadinya tidak resep sholat jadi resep sholat, tadinya orang berjamaah akhirnya ikut berjamaah, yang tadinya mendengar pengajian aja keki jadi datang ke pengajian, yang tadinya malas datangi masjid jadi resep ke masjid. Bukan gelar, perubahan orientasi. Yang tadinya tidak tahu halal dan haram pun ketika ia diperkenalkan dengan masyairillah, dia menjadi kenal, oh ini haram, oh ini halal, oh ini baik, oh ini tidak baik. Karena saya sering mengoreksi, datang orang ke sana itu, biasanya orang Indonesia kan begitu, kalau ada ini senang sekali dikasih. Senang sekali dikasih sama orang Arab tuh, pulang masjid, haji halal lalu disodorkannya kan apa itu roti yang panjang yang makanan orang Arab. Padahal itu roti panjang itu kalau dibiarkan lama juga keras itu digigit itu. Tapi ketika dikasih sama orang lain di Arab, kita luar biasa merasa bangga. Sampai diceritain orang sekampung ketika pulang haji. Nggak tahu saya mah tuh kemarin teh haji teh gimana ya, setiap pulang dari masjid dikasih orang aja itu roti yang panjang itu dikasihkan kepada saya, padahal digigit juga nggak enak, tapi hati kita bangga. Apakah ketika kita menerima peristiwa itu untuk diceritakan di kampung? Bukan. Apakah untuk diceritakan pada kawan-kawan kita betapa sucinya diri kita sehingga mendapatkan kasih sayang orang lain di sana? Bukan. Allah menyatakan liyashhadu manafi'alahum, untuk menyaksikan apa yang bisa diambil manfaat dari mereka setelah mereka melaksanakan ibadah haji itu. Mestinya orang yang mabrur dan berhasil itu ketika ia menemukan itu, dia menangis dirinya. Ya Rob, astagfirullahaladzim, betapa bahagianya hati saya di tempat orang lain ini mendapatkan sajian dari orang lain hanya satu gelas kopi dan sebutir kurma. Betapa bahagianya. Juga saya mendapatkan roti yang keras digigit sama saya, hampir copot gigi saya ini, tapi betapa bahagianya diri saya. Jika saja saya melakukan hal seperti ini di kampung saya, ngasih terhadap orang miskin, anak yatim, berbuat baik seperti ini mungkin yang dirasakan oleh mereka yang menerimanya. Itu. Jadi Bapak serta Ibu sekalian, inilah yang penting yang sesungguhnya, liyashhadu manafi'alahum, untuk menyaksikan apa yang bisa diambil manfaat oleh mereka. Halo? Kita sebentar lagi azan dan bagaimana? Oh, setelah nanti sholat isanya niat atamah ya. Atamah itu apa ya? Dibelakangkan, diselesaikan pekerjaan kita. Jadi sekarang azan dulu saja, silahkan muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar. لا إله إلا الله. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan niat atamah ya, istilahnya dalam ilmu fikih, bahwa kita meniatkan diri untuk menyelesaikan terlebih dahulu taklim ini dan baru nanti kita sholat isyanya diakhirkan. Saya akan menarik sebuah cerita nyata yang saya alami. Waktu itu saya masih di Ambon 2015, karena sejak 2005 ini saya sudah di PT Amanah Mulia Wisata Amwatur, sebelum akhirnya saya pulang ke Garut dan mendirikan di Kabupaten Garut. Ceritanya 2015 ini entah sama Pak Hajiun atau Pak Hajiun tidak ada waktu itu, saya kedatangan seorang, ini mudah-mudahan jadi konklusi, kedatangan seorang anak sekitar usia 27 tahun, anak perempuan. Dia guru honorer di sebuah madrasah madrasah diniyah, maaf, bukan ibtidaiyah, madrasah diniyah. Dia guru honorer dari sebuah madrasah diniyah. Honornya itu Rp68.000 tahun 2015 itu. Rp68.000 setiap hari itu dia mengajar anak-anak mengaji. Alamatnya dari Banyuresmi, kebetulan Pak Obing dekat mungkin Pak Genit. Karena saya mungkin dia sering mendengar ceramah saya, dia mengantar kawan saudaranya yang dari kampungnya untuk mendaftar umroh di kantor saya. Saya terima baik-baik. Lalu dia mengatakan, Pak Haji, saya juga katanya mau deh umroh, tapi dari mana ya saya uangnya? Tapi kalau nggak daftar juga nggak akan pernah dipanggil-panggil ya, katanya, kata orang sekolah kalau nggak dititipkan kepala sekolah juga nggak diabsen. Saya kalau nggak daftar juga pasti nggak dipanggil, Pak Haji. Iya, saya bilang. Tapi kalau Neng punya niat, udahlah, niatin aja. Apa yang kita miliki jadi bukti niat kita kepada Allah. Bukan masalah kapan kita sampai, kapan kita dipanggilnya.
Yang penting niatkan saja dulu. Tapi para ahli kitab menyampaikan an-niyatu qasdus syai'i muqtaronan bi fi'li. Memaksudkan suatu hal sambil mulai. Jadi kalau kita membahasakan sebuah ungkapan, keinginan itu baru azam. Kalau kita sudah memulai memberikan ciri, nah itu baru niat. Lalu akhirnya anak itu pulang, 3 hari kemudian ia bawa kresek balik lagi. Dikira mau apa, ternyata kresek itu berisinya adalah uang-uang receh yang dia kumpulkan di celengan yang ia pecahkan dan masukkan langsung, dia tidak menghitungnya. Saya masih mengingatnya, jumlah uangnya 3.600.000. Lalu dia sambil agak sedikit terbata-bata, Pak Haji, pokoknya saya mau mengikuti kata-kata Pak Haji, saya mau berniat melaksanakan umroh atau haji dengan uang ini. Tapi saya ingin membawa ibu saya. Lalu akhirnya diletakkan. Saya kira uangnya itu banyak karena pakai kresek yang agak hitam besar. Ini uangnya. Berapa Neng? Gak tahu katanya. Loh, kenapa nggak tahu? Saya tidak pernah menghitungnya. Celengan saya langsung saya pecahkan dan saya masukkan kresek ini. Silahkan Neng buka dan hitung. Nggak mau Pak Haji, saya nggak tega katanya. Celengan ini sudah bertahun-tahun saya simpan. Lalu saya bantu dia untuk menghitungnya. Ada yang 20.000, ada yang 50.000, yang 100.000, ada yang 5.000 juga, 10.000, bermacam-macam. Hitungannya memang tebal uang itu, hanya 3.600.000. Lalu dia katakan, Pak Haji saya niat untuk umroh atau haji. Oke, Pak Haji kasih, tapi jangan dikasih serta Pak Haji ya, katanya, malu saya. Oke, saya bilang, sambil kwitansinya saya terima, penerimaannya 3.600.000 untuk biaya umroh. Setelah dikasih, dia nolak. Pak Haji, kok ini hanya untuk saya, mana untuk ibu saya? Loh, jadi ini harus dibagi 2. Iya, bagi 2 katanya. Untuk ibu saya sebagian, untuk saya sebagian. Yang 3.600.000 itu harus dibagi 2. Akhirnya saya mengambil lagi kwitansi dan yang tadi itu saya sobek, dan uang 3.600.000 saya bagi 2, atas nama dia dan atas nama ibunya. Saya tertegun waktu itu. Langsung saya berkata kepada anak itu, Pak Haji berjanji setiap waktu sholat fardu Pak Haji ingin mendoakan anak, mudah-mudahan Allah memudahkan perjalanan anak berangkat ke tanah suci. Amin. Dia menangis, sudah selesai berangkat. Lalu saya serahkan kepada bendahara dan dimasukkan ke rekening bank perusahaan. Tidak lama, sekitar 8 bulan kurang lebih. 8 bulan dari sejak ia datang di ruangan saya, bendahara ngasih tahu, Pak, katanya program yang bulan ini besok sudah ada 42 orang. Tapi ada yang menyimpan menabung umroh sudah hampir tuntas katanya. Waktu itu 2015 biaya umroh saya itu 26 juta. Ini sudah 40 juta. Berarti 2 orang itu 20 juta. Siapa? Itu anak yang di Banyuresmi itu Pak, yang tempo hari nitip. Oh, saya kaget. Itu kan mau dengan ibunya. Iya, katanya sudah 40 juta. Ya udahlah, berangkatkan, putuskan gabungkan dengan yang 43 itu, yang 2 minggu ke depan harus berangkat. Cerita singkatnya, akhirnya kami itu ingin sekali tahu ibunya itu seperti apa. Manasik, begitu manasik, ternyata dia yang paling lambat datang. Kita sudah hampir tuntas menyampaikan bimbingan manasik, ternyata dia baru datang, naik angkot, turun dari angkot, kebetulan agak jauh Pak Haji, ternyata memapah ibunya yang sudah stroke. Lalu akhirnya saya mengatur strategi, Neng, besok ketika kita berangkat biar kita sediakan kursi roda ya, biar Neng nanti leluasa. Dia nggak mau, jangan Pak Haji, jangan.
tolong nanti katanya ada yang megangin aja kalau naik ke bis, biar saya dorong aja pantatnya. Pokoknya jangan pakai kursi roda. Akhirnya nggak mau pakai kursi roda, saya ngikuti dia. Ceritanya kita datang ke Madinah dulu waktu itu. Kalau ke masjid paling duluan. Kalau zuhur tuh jam 10 udah berangkat. Tapi pulang dari masjid lama saya menunggu dia makan. Karena Pak Haji Yun tahu saya tidak suka mendahului makan jemaah. Saya sebelum tuntas jemaah semua sambil mengabsen, saya tidak makan dulu sampai jemaah datang semuanya dan terabsen jemaah itu ada. Lalu akhirnya pada saat itu datang terlambat. Saya persilahkan makan karena ternyata membawa ibunya itu ke masjid bolak-balik. Saya sudah mulai tertegun pada saat itu juga. Ini anak kok solehah banget, kok setinggi ini. Saya akhirnya mengingat orang tua yang sudah tidak ada. Andai kata saja bapak saya ada, mau melakukan seperti anak ini. Ceritanya ke Mekah, tentu saya selaku pembimbing waktu itu harus mengatur strategi supaya anak ini tidak terganggu, ibunya pun tidak terganggu. Kami beri alternatif, kamu tidak usah pikir siapa yang bayar, Pak Haji sendiri yang akan menyelesaikan, biar ibu nanti ada yang mendorong, anak sendiri tidak terganggu. Lalu dia mau gandeng ibunya, enggak mau Pak Haji, mau sama saya. Loh, nanti kan enggak terganggu, biarin aja katanya. Biarkan saya tinggalkan saja kami berdua. Kalau ada apa-apa sudah selesai, nanti saya telepon Pak Haji. Pokoknya saya enggak mau dipisahkan sama ibu saya. Akhirnya kita sepakati datang ke Mekah. Ternyata memang apa yang kami asumsikan sebelumnya terjadi. Itu sudah sepuh sekali orang tuanya itu, sudah sempoyongan jalan pun ditambah setruk. Maka kami yang sudah selesai 7 putaran tawaf, dia itu baru 2 kali putaran. Dan saya lihat kerudung anak itu sudah tak karu-karuan, diremas, dijengutnya sama ibunya karena mungkin lelah. Tapi saya dengar terus saja anaknya itu membimbing ibunya untuk berdoa. Saya sampai kaget. Semua jemaah yang 42 itu hampir jemaah orang yang kaya raya, yang paling tidak mungkin beruntung itu hanya tukang toko emas. Saking kaya rayanya yang saya bawa. Toko emas itu paling miskinnya, Pak. Iya. Kaya raya. Sampai kaget, Pak Haji, aduh kasihan katanya. Apa nggak punya uang saya bayarkan? Kasihan itu anak. Kok memapah ibunya sampai sempoyongan begitu? Saya bilang nggak mau. Dia tuh nggak mau. Sampai mau tuntas 7 putaran itu, bajunya tuh hampir sobek oleh ibunya tuh. Tuntaslah, akhirnya ditangisi oleh semua. Neng, atuh Saima jangan lagi lah Neng, biarkan didorong saja, ada tukang dorong asli. Nanti Sa itu kan agak nanjaknya sedikit, capek udah. Tapi malah dia menolak. Kita menunggu sepakat waktu itu tidak akan pulang sampai semuanya tuntas. Akhirnya kita berangkat Sa'i. Kita sudah selesai 1 putaran pun belum selesai. Dan yang lebih kami tertegun itu, dan jemaah yang saya bawa pada saat ini banyak saksinya, mungkin ada jemaah saya yang menonton juga saksinya malam hari ini. Pada saat itu saya sudah melihat di kerudung, kebetulan kerudungnya putih amwa itu ke atas, di kerudung anak itu sudah penuh dengan darah. Coba kerudung putih. Begitu kami selesai, kami sudah tahalul, kami melihatnya sudah kerudungnya penuh dengan darah. Dan darah itu bukan dari mana-mana, dari muka anak itu. Mukanya dicakar sama ibunya, saking capeknya. Akhirnya kami selesai, kami susul dia dengan jemaah sambil menangis. Neng, udah biar sama Pak Haji lah. Biar Pak Haji yang digendong biar. Pokoknya Neng,
Dia nggak melepaskan ibu. Jangan, ini ibu saya, ini ibu saya. Saya rebut dia. Jangan, pokoknya biar Pak Haji tidak mau didorong sama orang lain, Pak Haji sendiri yang akan mendorongnya. Pak Haji sendiri akan dibangun. Dia nangis, nggak mau, jangan, ini ibu saya. Oh, kerudungnya sudah nggak karu-karuan, penuh dengan darah yang bercecer ke kerudung putih itu. Kami tidak tega melihatnya waktu ibunya sudah kelelahan. Dia nggak mau, tetap. Saya katakan, Neng, itu darah sudah mengucur dari muka Neng, kasihan, sampai ke kerudung habis. Dia seperti melontarkan kata-kata petir di siang hari ke telinga saya. Pak Haji, darah yang saya keluarkan sekarang ini hanya segini dibanding perjuangan ibu saya, katanya. Darah yang saya keluarkan demi ibu saya itu hanya segini dibanding darah ibu saya keluarkan demi nyawa saya ini. Kapan lagi saya bisa berjuang kepada ibu, mumpung ibu saya ada? Sampai menangis dia. Kami tertegun merunduk ke bawah, semuanya yang kami bawa itu orang-orang kaya, semuanya merunduk, menangis, gak tahan. Ternyata Allah ini mengajarkan kepada kita tidak harus jauh-jauh ke zamannya Rasul. Di pinggir kita ini banyak orang-orang yang soleh yang bisa mengajawantahkan hidupnya sesuai dengan keinginan Allah, menghormati orang tuanya, berbaik pada orang tuanya. Urang macan puguh tak, kakolot bisa gitu. Kolot sakarat ketika saksian. Saya diajarkan, entahlah keinginan seorang anak yang spiritnya tinggi ingin menghaji dan ingin mengumrohkan orang tuanya terjelma. Keinginan yang kuat itulah yang mengantarkannya. Dan dari konklusi ini dapat dibayangkan, digambarkan oleh Bapak Ibu. Allah ini mudah. Jangan merasa dirampok atas suatu kewajiban yang dibebankan kepada kita. Allah akan menjamin seluruhnya kepada kita, apalagi jaminan yang terakhir, kebahagiaan dunia akhirat nanti. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan ini memacu semangat kita, bisa minimal menuangkan niat lebih banyak lagi untuk mengunjungi dan merunduk kita di hadapan Ka'bah Al-Musyarrafah. Karena mungkin harus diberi kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian minimal untuk berkomunikasi dari materi apa yang saya sampaikan. Ya, karena sehubungan ini hanya 2 pertanyaan. Ya, waktunya pulang ke Garut. Saya itu besok jam 9 pagi harus terbang, harus berangkat ke Saudi bergantian dengan anak saya yang sudah 2 minggu ngatur hotel. Jadi saya sendiri besok harus berangkat karena Pak Obing tanggal 25 ya, berapa hari lagi. Maka kita batasi pertanyaannya untuk satu yang di rumah ya. Monggo untuk yang di rumah bersiap-siap, dan satu yang di sini barangkali ada yang mau dikomunikasikan, silahkan. Yang hadir saja dulu di sini. Pak Prabowo. Ada yang tanya? Pada nangis semua. Ya, kalau yang ada di rumah dulu saja, silakan. Yang ada di rumah yang mungkin ada yang mau dikomunikasikan atau dikonsultasikan berkaitan dengan materi yang saya sampaikan tadi. Di-on kan kalau yang ada di rumah? Di-on-kan saja anunya apa? Mic-nya. Oke. Kalau kita karena ini memang menyedihkan soalnya. Oh iya. Jadi ya mudah-mudahan aja apa yang disampaikan ini. Jadi saya juga tersentuh. Kebetulan orang tua saya juga sudah tidak. Ya. Jadi alhamdulillah kami sempat mengajikan kedua orang tua. Jadi bagi mereka yang punya orang tua, jadi betapa darah ibu
yang keluar lebih banyak daripada seorang barangkali ini yang ikut banyak. Gini aja, barangkali kita tutup saja dengan doa Pak, karena kita akan sholat isya, tidak ada protes. Ya. Kemudian mohon doanya, katanya ada beberapa keluarga Nurul Jamil, nanti ini aja ya, Ibu Julaiha dan Teh Ririn dari keluarganya. Halo, Ibu Julaiha dan Teh Ririn dari keluarga Pak Imron, kemudian juga dari keluarga saya yang juga tidak sebut namanya, tapi barangkali yang pada bulan-bulan ini akan berangkat, itu kita doakan, termasuk Pak Kiai juga berangkat. Mudah-mudahan jamaah umroh IRM ini selamat sampai tujuan sesuai dengan tujuannya di sana, sehat semuanya. Amin. Sehingga dapat menyelesaikan dengan ibadah yang maksimal. Kemudian kepada para panitianya diberikan ketabahan dan kekuatan kesehatan, karena mengurus jamaah berapa rombongan sudah kan? 573 ya, 2 bulan. 573 orang. Iya. Nah, berapa Ada 19 penerbangan. Ini milad, jadi begitu ada 19 penerbangan kali 50-an lebih. Ya, rata-rata 50. 50 karena mereka satu bis itu rata-rata. Jadi nanti kita barangkali ke depan, dan terima kasih kepada DKM Nurul Hadi ya. Ada dari Adawa, dari Baitur Rahman, kemudian jadi mudah-mudahan kerjasama antara Nurul Jamil dengan Nurul Hadi maupun Baitur Rahman, terutama kadang-kadang dengan pengurusan jenazah ini di sini mah banyaknya pendatang gitu. Iya. Jadi orang di sini yang dekatnya itu pada sepuh semua. Jadi kalau misi yang lain mah kan penduduk betul, sehingga lebih mudah. Kita ini memang rata-rata ini pada bawa mobil, pada kendaraan di sini. Jadi kita mohon doa saja Pak. Ya. Oke. Jadi doa buat kita semua. Barangkali kita juga tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah. Bahkan dengan spirit of Baitullah ini kita juga dapat hadir di Baitullah. Ya, mudah-mudahan saya juga punya tiket Ramadan, mudah-mudahan jalan. Ya, mangga tuh. Mari Bapak Ibu sekalian, hadirkan hati kita sekalian. Mudah-mudahan salah satu di antara kita atau seluruhnya kita ini adalah hamba-hamba Allah yang dikelompokkan sebagai orang-orang soleh. Yang jelas apa yang kami sampaikan bagi Pak Obi yang akan berangkat, kita juga yang ada di sini, mari kita gelorakan dalam batin kita setinggi-tinggi, sedalam-dalamnya. If I were to disobey my Lord, I should be the finality on the great day. Inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Jika saja saya berdosa sedikit pun kepada Allah, aku takut akan siksa Allah di hari akhir nanti. Untuk itu, mari kita tidak ada sandaran untuk permohonan kecuali kepada Allah Sang Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqin ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit ala aduwina wa ala man la yarhamuna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.